قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsirah. Dan kaum muslimin, banyak sekali tokoh-tokoh dari kalangan aswaja yang mereka ingin menjatuhkan dakwah sunnah, ya. Dan cara-cara yang mereka lakukan untuk menjatuhkan dakwah sunnah itu cara-cara yang licik, ya. Cara-cara yang konyol, ya. Mereka menyebarkan fitnah, menyebarkan provokasi, ya. Padahal dengan cara mereka memfitnah, mereka memprovokasi, justru sebenarnya semakin terlihat bahwasanya mereka ini orang-orang jahil, ya. Mereka nggak bisa melawan dakwah sunnah dengan hujah, akhirnya pakai fitnah, ya. Salah satunya ini kaum muslimin, ya. Ini namanya Ustadz Jel Fatullah, ya. Ini ceramah dia ngawur pol-polan kaum muslimin, ya. Coba kita lihat videonya. Sidang jemaah, apa beda Muhammadiyah dengan Salafi? Muhammadiyah, dia netral menyikapi seluruh mazhab fikih. Dia akui Hanafi, dia akui Malik, dia akui Syafi'i, dia akui Hambali. Terus bagaimana dia? Dibuatlah lembaga tarjih. Dibuat lembaga tarjih. Jika ada kasus hukum, lembaga tarjih mengadopsi dari 4 imam mazhab. Bisa diambilnya nanti pendapat Abu Hanifah dalam satu kasus, kemudian Malik dalam kasus yang lain, atau Hambali dalam kasus yang lain, diputuskan dalam tarjih. Maka Muhammadiyah, ahlu sunnah wal jamaah, pengikut salafus saleh, pengikut mazhab yang 4. Salafi, apakah pengikut salafus saleh? Sudah saya sampaikan, Salafi bukan pengikut salafus saleh. Kenapa? Karena Salafi tidak bermazhab. Muhammadiyah menerima mazhab, Salafi tidak bermazhab. Bagaimana mengaku pengikut salafus saleh sementara salafus saleh itu bermazhab? Kita langsung ke Quran, kita langsung ke hadis. Ente siapa? Anda memahami Quran butuh tafsir. Nah, kaum muslimin, ini sangat kelihatan bicara ngawur, ya. Ngawurnya pol-polan. Dan bahkan ini terkesan, ya, cari aman lah, nggak berani nyerang Muhammadiyah, ya. Dia mengatakan Muhammadiyah menerima madhab, ya. Sementara kalau Salafi tidak bermadhab. Dipikir Muhammadiyah dengan Salafi itu berbeda, ya. Muhammadiyah menerima madhab meskipun tidak bermadhab, sementara Salafi itu dianggap menolak madhab. Padahal nggak ada bedanya antara Salafi dengan Muhammadiyah. Nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya sama sekali, ya. Muhammadiyah, mereka tidak mengklaim pengikut satu madhab saja. Mereka mengambil pendapat dari para imam madhab mana yang menurut mereka pendapat madhab tersebut yang paling kuat. Sama dengan Salafi. Salafi nggak mengaku pengikut satu madhab saja, ya. Mereka mengikuti mana pendapat madhab yang kuat. Tapi coba bedakan dengan orang-orang yang sok-sokan mengaku bermadhab. Coba bedakan, ya. Justru mereka ini yang sok-sokan bermadhab, tapi ketika dihadapkan dengan madhab yang mereka klaim, mereka tolak. Itu realita. Bahkan ibadah mereka banyak yang menyelisihi madhab mereka, ya. Nggak mengikuti madhab mereka, ngarang-ngarang sendiri. Ya, coba
mereka yang mengklaim bermadhab Syafi'i. Sejak kapan Imam Syafi'i ngajarkan solawatan, ketimpringan, jogetan laki-laki dan perempuan campur baur? Sejak kapan Syafi'i mengajarkan cara solawat yang seperti ini? Nah, coba, sejak kapan Syafi'i mengajarkan zikir atau solawat dengan cara joget-joget laki-laki perempuan campur baur? Coba, yang mengklaim pengikut madhab Syafi'i, Syafi'i mana yang kalian ikuti? Hah? Coba, Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan perayaan Maulid. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan perayaan Isra Mi'raj. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan acara tahlilan. Imam Syafi'i nggak pernah mengajarkan acara larung sesaji. Tapi itu dilakukan oleh orang-orang yang mengklaim bermadhab Syafi'i. Coba, Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan wanita itu wajahnya aurat di luar sholat. Sehingga kalau di luar sholat, wanita wajib menutup wajahnya. Itu Imam Syafi'i. Ya. Tapi coba lihat itu pengikut Imam Syafi'i yang mengklaim pengikut Syafi'i, bermadhab Syafi'i. Ya, jangankan mau nutup muka, nutup aurat, nutup kepala saja udah syukur-syukuran. Ya. Coba lihat istri-istri kiai, banyak yang nggak nutup aurat. Hah? Pengikut Syafi'i yang seperti itu, Syafi'i dari mana? Hah? Syafi'i dari Jepang. Ya, jadi dengan ceramahnya Ustadz ini memfitnah Salafi anti madhab, menolak madhab, itu justru malah kelihatan bodohnya, kelihatan gak berilmu, kelihatan gak bisa melawan hujah orang-orang Salafi. Ya, coba mana ada orang Salafi menolak madhab, itu mana ada? Gak ada. Ya, Salafi nggak menolak madhab. Enggak. Hanya saja mereka tidak mengklaim pengikut madhab yang satu saja. Mereka nggak fanatik madhabiyah. Enggak. Karena memang nggak ada perintahnya kita supaya ikut satu madhab saja. Siapa yang merintahkan? Wong para imam madhab saja mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lalu kenapa kita harus milih salah satu saja? Hah? Mana dalilnya supaya kita milih satu madhab saja? Nggak boleh pakai madhab yang lain. Mana ada dalilnya? Nggak ada. Para imam madhab itu, mereka saling punya kelebihan, punya kekurangan. Hujah-hujah mereka sebagian ada yang kuat, sebagian ada yang lemah. Ya. Tugas ulama setelah para imam madhab memilih mana pendapat dari para imam madhab itu yang kuat, itulah yang diikuti. Bukan harus mengikuti salah satu saja, nggak boleh ikut yang lain. Emang yang lain sesat, nggak boleh diikuti. Kalau sudah Syafi'i, nggak boleh Maliki. Kenapa nggak boleh? Maliki sesat. Coba, ya. Kalau sudah Maliki, nggak boleh ikut Syafi'i, nggak boleh ikut Ahmad. Ya. Nggak boleh ikut Abu Hanifah. Emang mereka sesat? Coba dipikir pakai akal sehat dan kewarasan. Ya. Sekarang coba kita simak penjelasan dari Ustadz Firanda Andirja. Ya, apa benar orang Salafi itu menolak madhab? Apa hukumnya mengikuti madhab-madhab? Boleh, madhab-madhab itu bagus ya. Madhab-madhab itu adalah para ulama yang mereka punya murid banyak. Jadi tidak ada para ulama sengaja bikin madhab, nggak ada. Ya. Yang pertama madhab Abu Hanifah. Abu Hanifah pintar, di zaman dia banyak orang pintar, tapi dia yang top. Akhirnya dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, jadilah disebut madhab Abu Hanifah. Setelah itu muncul Imam Malik, Imam Darul Hijrah, Imam kota Madinah. Ada juga orang-orang sepantaran Imam Malik yang hebat-hebat, tapi dia punya murid banyak, akhirnya ilmunya berkembang, timbullah madhab Imam Malik. Sebenarnya madhab itu maksudnya metode belajar. Ini metode belajarnya Abu Hanifah, ini metode belajar Imam Malik. Ya. Di antara murid-murid Imam Malik ada Imam Syafi'i. Ternyata dia berkembang dan dia punya murid banyak lagi sehingga muncul lagi madhab yang baru. Namanya madhab Imam Syafi'i. Di antara murid Imam Syafi'i ada namanya Ahmad bin Hambal. Dia juga hebat. Akhirnya muncullah madhab Hambali. Mereka tidak pernah sengaja untuk memproklamirkan membuat suatu madhab, tapi itu berjalan dengan sendirinya. Sebenarnya di zaman dulu madhab lebih dari 4.
ada mazhab Ishaq bin Rahawai, ada mazhab Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Abu Thawr, ya. Tetapi mazhab-mazhab tersebut hilang. Kenapa? Karena tidak ada murid-muridnya yang meneruskan ilmu mereka. Tetapi secara pendapat masih termaktub dalam buku-buku fikih. Demikian juga termaktub dalam, sering disebutkan oleh Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ini pendapat fulan disebutin. Tetapi secara mazhab sudah tidak ada karena tidak ada murid-murid yang meneruskan. Jadi bermadzhab itu boleh. Anda belajar agama melalui metodenya Imam Syafi'i, silakan, tidak apa-apa. Yang dilarang adalah fanatik atau memaksakan harus bermadzhab, itu jadi masalah. Ya. Dan para imam tidak pernah memaksa untuk bermadzhab, dan mereka tidak pernah mengajarkan murid mereka untuk fanatik. Contoh besar Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Imam Syafi'i punya murid langsung namanya Al-Muzani. Al-Muzani punya kitab Al-Mukhtasar lil-Muzani, kitab fikih juga. Kitab Mukhtasar Al-Muzani ini mengumpulkan, meringkas pendapat Imam Syafi'i dari kitab Al-Um dan juga dari ceramah-ceramah Imam Syafi'i. Dalam kitabnya tersebut dia sering mengatakan, guru kami Syafi'i mengatakan demikian, adapun saya berpendapat demikian. Dan dalam buku-buku fikih ma'ruf, Imam Muzani berpendapat demikian, Syafi'i berpendapat demikian. Contoh, antum baca sederhana, saya baru baca kemarin, masalah kapan Lailatul Qadar. Menurut mazhab Imam Syafi'i, Lailatul Qadar itu malamnya tertentu, tidak berubah sepanjang tahun. Kalau malam 23 ya malam 23 terus. Kalau malam 21 malam 21 terus. Dan Imam Syafi'i dalam sebagian berpendapat malam Lailatul Qadar selalu malam 21. Dan dalam pendapat yang lainnya mengatakan malam Lailatul Qadar selalu malam 23. Ternyata diselisih oleh muridnya Al-Muzani. Al-Muzani berkata malam Lailatul Qadar itu berpindah-pindah dari tahun ke tahun. Bisa jadi malam ini 21, bisa jadi tahun depan malam 27, bisa jadi malam berikutnya malam 25. Ini muridnya menyelisih gurunya dan tidak ada masalah. Ya. Contohnya lagi, Imam Syafi'i punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Apakah Imam Ahmad bin Hanbal mengikuti seluruh perkataan Imam Syafi'i? Tidak, bahkan dia bikin mazhab baru namanya mazhab apa? Hambali. Imam Syafi'i sendiri tidak taklid kepada Imam Malik, gurunya Imam Malik. Ternyata Imam Syafi'i keluar dari mazhab Imam Malik dan dia berkembang sendiri sehingga punya mazhab apa? Syafi'i. Jadi yang jadi masalah adalah memaksa harus ikut satu mazhab tertentu, itu yang tidak boleh. Tapi kalau dikatakan bahwasanya boleh bermadzhab, boleh. Bahkan ulama kita bermadzhab. Syekh bin Baz mazhabnya Hambali. Ibnu Utsaimin rahimahullah mazhabnya apa? Hambali. Kebanyakan ulama di Saudi mazhabnya apa? Hambali. Ibnu Taimiyah Hambali. Muhammad bin Abdul Wahhab Hambali. Kalau mereka menuduh kita tidak bermadzhab, tidak benar. Sebagian ulama kita juga bermadzhab, cuma mereka tidak menyuruh untuk apa? Untuk fanatik. Yang jadi masalah saya dapati di zaman sekarang ini, ada sebagian ustadz atau kiai yang memaksakan harus bermadzhab. Tatkala dia bicara tentang musik, mazhab semua dia buang. Kenapa? Karena seluruh mazhab mengharamkan musik. Mazhab Hanafi mengharamkan musik, mazhab Hambali mengharamkan musik, mazhab Syafi'i mengharamkan musik, mazhab Maliki mengharamkan musik. Terlebih lagi mazhab Syafi'i keras dalam masalah musik. Sampai salah seorang ulama dari mazhab Syafi'iyah, Ibnu Hajar Al-Haytami, dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, tentang peringatan terhadap dosa-dosa besar, dia memasukkan bermain alat musik termasuk dosa besar. Nah, orang ini tatkala bicara tentang mazhab, begitu masalah musik, dia buang seluruh mazhab. Selama ini dia bilang harus bermadzhab Syafi'i, begitu masalah musik, mazhab enggak dipakai. Ya sama saja. Berarti dia juga tidak keluar dari mazhab. Terus dia suruh orang harus bermadzhab. Tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dia keluar dari mazhab. Antum baca mazhab Syafi'i, semua mazhab Syafi'i mengatakan jenggot itu sunnah. Sudah bicara jenggot, ya sudah tidak pakai mazhab. Enggak usah jenggot, enggak apa-apa. Gimana? Semuanya bilang sunnah. Semua mazhab bilang sunnah. Jadi maksud saya, bermazhab itu boleh dan itu baik. Seorang belajar fikih mazhab Syafi'i enggak ada masalah, bagus. Tapi tidak boleh apa? Fanatik. Kenapa? Karena para ulama mencontohkan demikian. Imam Syafi'i muridnya langsung Al-Muzani tidak fanatik sama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah, ini antum bisa tanya langsung kepada Al-Ustadz Dr. Musyaffa hafizahullah ta'ala, karena risalah dia tentang usul fikih berkaitan dengan mazhab Syafi'i.
Dia akan menjelaskan bahwasanya banyak ulama Syafi'iyah belakangan menyelisih usul Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Bukan cuma menyelisih furu', bahkan menyelisih apa? Usul. Kalau mengatakan harus sama persis seperti Imam Syafi'i, ternyata tidak juga, para ulama tidak demikian. Coba kaum muslimin, ya. Kan malah kelihatan kalau dia ini cuma pengen memfitnah dakwah sunnah saja. Dan alhamdulillah orang-orang yang berusaha untuk memfitnah dakwah sunnah, untuk memfitnah orang-orang salafi, ya, justru malah semakin kelihatan kebodohan mereka, ya. Selamat berpikir. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.